ibu-ibu yang ada masalah di jantung, jantungnya nggak kuat, jantungnya katakanlah banyak lemak segala macam, ini obatnya. Jadi kalau sehari Anda bisa makan seperempat aja, jantung Anda pelan-pelan akan bagus. Tulang Anda akan sehat, pencernaan Anda akan bagus, otaknya juga akan bagus. Kalau beli santan, jangan dibuang. Semoga di sini nggak ada yang pedagang kelapa tua yang bikin santan. Kalau dia tahu nanti dijual. Selama ini kan masih gratis kan, dibuang-buang kan. Padahal itu air kelapa itu jauh lebih dahsyat daripada air isotonik manapun di supermarket. Jadi jangan dibuang, minum tuh. Buat apa dia? Mau ngedetox. Nah, dok, saya habis minum air kelapa kayak begituan keliengan. Ada kan gitu kan? Biasanya itu terjadi pada air kelapa muda. Ya, kelapa muda. Tapi kelapa tua nggak terlalu biasanya. Ya. Nah, supaya cani lihat, kan tadi bahasanya dua kan, sifatnya alkali atau juga bisa asam karena air kelapa itu sifatnya asam. Ya, dibikin Allah asam ya supaya apa? Supaya dia bertahan lama. Kalau manusia yang nggak minum sama Allah, dikencengin lagi gasnya. Ya makanya kalau antara air kelapa muda, ini kelapa muda, kelapa tua, sama kelapa tua banget, kelapa uzur, yang buat santan itu kan kelapa tua banget tuh. Saya seneng yang ini nih, yang tengah. Jadi kelapa muda tapi dagingnya keras. Biasanya ada gas-gasnya. Oh itu enak buat saya. Ya, ada gas-gasnya. Nah, karena pembahasan mineral tadi kadang-kadang karena tubuh kita terlalu banyak toksinnya atau mungkin enzim kita nggak cukup kuat mengolahnya, maka tiba-tiba habis minum air kelapa keliengan kan gitu. Bagaimana caranya? Ini pelajaran lagi nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa minum air tadi dengan tenang dan bahagia, nggak was-was. Nah, habis minum itu kita dapat apa tuh namanya manfaatnya. Biasanya atau saya diajarin itu dicampurkan sedikit si airnya itu, si kelapanya ini mau ngapain? Nggak usah. Sekali-sekali ngerjain ibu-ibu ya. Dimasukin madu, pokoknya kenceng banget. Oh, ya paling sesendok lah ya. Gitu. Lalu aduk-aduk. Ini sumpit. Kalau ada yang mau tanya. Bukan sendok. Kenapa nggak sendok dok? Nggak muat. Lebih bagus lagi kalau ada garam Anda masukin sedikit garam. Jangan garam dapur yang putih banget itu. Mau garam apa aja silakan, yang penting garamnya non refinasi gitu bahasanya. Yang nggak diputihin, nggak dikasih anti lengket. Di luar ada jual nggak? Iya mau Himalaya boleh. Sekarang jalan lokal pun ada yang udah kayak begitu. Ya, karena garam dapur yang ada itu apa tuh namanya sudah diputihin gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi ketika sudah diputihkan, dikasih anti segala macam, akhirnya berkurang banyak nilai gizinya. Nah, ini kan yang muda nih, kan? Yang tua juga sama kayak begini. Nih, tadi kan ini kita baru masuk pembahasan tentang air. Ya, ini udah paham ya? Air sifatnya dingin, sifat, bukan dikasih es. Sifat air itu dingin. Jadi kalau Anda habis minum air kelapa, keliengan, kemungkinan tensi Anda turun. Pokoknya kurang kompak. Oh. Saya moodnya lagi bagus hari ini.
Melihat wajah-wajah lucu ibu-ibu sekalian. Oke. Oh ya. Nah makanya supaya nggak keliengan, dikasih madu tadi sama sedikit garam. Oke? Biasanya udah terlambat ohnya. Udah nggak pas lagi kalau itu. Jangan lebay juga Jadi itu tadi, kasih garam, kasih gula sedikit. Ditunggu sebentar ya, bangsa 15 menit lah. Oke. Nah, itu cara dapatkan air. Mau pakai air apa? Kalau saya lebih seneng pakai yang murah-murah aja. Contoh yang murah apa nih, kan murah nih, kalau ini anggaplah ini kelapa buat santan ya. Kan airnya murah banget. Gratis bahkan. Kadang beli 1000 seceng gitu kan dikasih seabrek-abrek sama dia. Betul kan? Kalau dibuang airnya. Kalau perlu nanti Anda gini caranya. Ini kalau ibu-ibu yang ada masalah di jantung, jantungnya nggak kuat, jantungnya katakanlah banyak lemak segala macam, ini obatnya. Kelapa tua ini dimakan. Tolong jangan suuzon sama dia. Sama kelapa ini, karena kan baru saya ngomong gini pasti langsung muncul dalam kelebatan pikiran Anda tentang cacing kremi, ya kan? Ya nggak sih? Saya nggak tahu itu, saya nggak ngerti itu ceritanya dari mana fitnah itu muncul gitu loh. Kelapa ini. Jadi Anda yang butuh lemak yang sehat, ini kelapa nih jawabannya. Gak usah banyak-banyak juga, nggak kuat kita banyak-banyak. Jadi kalau sehari Anda bisa makan 1/4 aja. Jadi satu kelapa itu 1/4 Anda makan, nggak langsung juga sekaligus, jantung Anda pelan-pelan akan bagus. Semudah itu kan? Aho-aho. Jadi itu air, makanya air kelapanya nanti kalau di rumah ya beli itu kelapa daripada bolak-balik ke pasar tiap hari jauh. Nah beli kelapa yang masih utuh, kelapa batok atau kelapa tua yang buat santan itu. Coba mulai sedikit agak ada effort gitu loh dalam masak. Makanya dulu saya ingat banget ibu saya itu marut. Sekarang kan mulai serba instan semua. Jadi nanti kelapanya kan Anda bawa ke rumah, Anda taruh aja di kulkas dulu tanpa dibuka ya. Nanti kalau pas lagi mau buka, mau dipakai buat santan, misalkan pakai santan, sebenarnya santan itu sendiri sehat sebenarnya, asal jangan dipanaskan. Santan itu bagus. Yang jadi masalah kan ketika dia dipanaskan kan. Jadi kalau mulai dari kelapanya ini atau Anda makan kelapa parutnya, itu bagus sebenarnya. Ya, karena ini lemaknya bagus. Ya. Mudah kan, jadi kalau nanti bikin apa ya, bubur gitu kan. Sebenarnya santannya kalau Anda bisa peres sendiri dan bersih gitu, tidak ada masalah, nggak usah lagi diituin, nggak usah lagi dimasak. Biasa kan dimasak tuh dipanasin, nggak usah ngapain, minum aja langsung. Bahkan minum santan itu aja bagus, minum santan loh tuh, masya Allah. Tulang Anda akan sehat, jantung Anda akan bagus, pencernaan Anda akan bagus, otaknya juga akan bagus karena lemak pada santan. Mau ngobrol dulu atau mau saya terusin? Nah, kalau saya terusin diem dulu. Santan ya, apa kelapa ya. Nah, mau kelapa, jadi tadi di rumah nanti ya diparut sendiri ya. Jadi pahalanya kan lebih banyak. Saya ingat banget dulu kerjaan saya itu, kan depan rumah saya itu waktu di kampung dulu, itu ada toko sembako lah, toko kelontong gitu. Dia memang tiap hari itu marut kelapa situ kalau orang anu. Cuman kerjaan saya itu memang 2 yang saya makan ya. Makanya saya baru ngerti ilmunya sekarang. Yang saya makan situ berasnya dia. Berasnya saya makan mentah. Tidak masalah sebenarnya. Terus kadang-kadang saya cuil makan kelapa itu. Ternyata itu 2 komponen zat gizi yang sangat penting. Karbonya bagus, ya belum diapa-apain. Zaman dulu kan mungkin nggak seperti sekarang berasnya. Lemaknya dari kelapa itu ternyata seperti itu. Makanya kalau ini kita bisa kenalkan ke anak-anak kita, camilan-camilan yang sehat gitu. Jadi mereka kenal dengan rasa aslinya. Ya. Sekarang itu kenapa banyak fenomena anak sakit-sakitan yang dimakan sampah semua?
snack-snack 1000-2000 coba. Jadi hati-hati dengan kalau mereka jajan-jajan itu ya ibu sekalian, karena beberapa makanan tadi tuh efeknya itu buruk buat badan. Oke, nah itu ke air ya, jadi sudah mulai paham ya. Jadi nanti kalau lebaran atau mungkin bukan lebaran, puasa gitu kan, nggak perlu repot-repot ngantri beli air kelapa muda mahal, kelapa tua cukup. Terus ininya dimakan ya, apa kelapanya ini. Dan kalau nanti bikin apa, bikin minuman, bikin segala macam, pakai air kelapa itu. Hah? Taruh kulkas. Kalau sebelum dibuka tidak apa-apa, masih utuh. Tapi kalau sudah dibuka, jangan, dia cepat asam dia. Ya, makanya saya bilang tadi dalam keadaan utuh, beli kelapanya utuh, ya kelapa tuanya itu nanti itunya dibikin. Maka kalau anda yang pernah lihat postingan saya di YouTube atau beberapa kajian beberapa waktu lalu, sehingga saya itu kan saya ada bikin nama, ini makanan dari Sumatera Utara sebenarnya, namanya ita-ita. Ita-ita itu beras ya, beras direndam semalaman lah, nanti habis itu ditumbuk. Bukan, dengar dulu. Jadi beras itu ditumbuk tapi jangan digiling halus ya, dia ditumbuk nggak sampai terlalu halus banget, 3/4 halus lah ya, berasnya yang bagus yang sehat. Kemudian setelah dianu begitu, setelah dia agak halus itu campurkan sama kelapa yang diparut. Oke. Nah kalau mau manis boleh itu dikasih gula aren, gula merah yang bagus ya, atau gula kelapa diparut, campur itu diobok-obok, apa dibulet-buletin. Oke. Kalau mau asin boleh anda tambahkan misalkan teri apa segala macam. Itu protein dapat, serat dapat, lemak dapat, vitamin semua dapat dalam satu makanan kayak begitu. Sederhana. Gak dimasak. Kebayang? Mudah, dan itu bisa disimpan di kulkas. Bisa, kalau nggak mau masak itu kan ita-ita namanya. Kalau salah di YouTube saya ada itu. Jadi berasnya itu nggak dimasak, jadi bukan belum jadi nasi dia gitu ya, seperti itu. Jadi lemak, ini pembahasannya masuk ke lemak, jadi tapi dari air tadi ya. Nah, apalagi yang kita bisa pelajari dari kelapa ini kan, masya Allah. Kalau anda lihat, coba ditadaburi mereka itu kadang-kadang saya mengatakan ya Allah luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa besar kasih sayang Allah pada kita. Apa bukti kasih sayang Allah sama kita? Disiapin tuh air dari kayak begini kan, air kelapa dari muda. Bahkan yang sekarang orang beli yang kelapa hijau apa segala macam, yang sebenarnya saya nggak tahu bedanya apa. Secara sains juga saya nggak tahu apa, tapi harganya jelas lebih mahal. Iya kan, gitu loh. Makanya saya bilang air kelapa biasa aja udah cukup ya. Kemudian jadilah kelapa muda, kemudian jadilah kelapa tua, jadilah kelapa sangat tua. Gak diminum sama manusia, dijadikan Allah batoknya ini atau mungkin dagingnya ini menjadi kentos. Kalau orang Jawa ngerti kentos. Kentos tahu ya? Apa bahasa Indonesianya? Pokoknya kalau kelapa yang sudah mulai tumbuh ini itu loh, apa tunasnya, ininya kan sudah keras. Yang keras itu apanya? Airnya. Iya kan? Yang keras dalam kelapa itu airnya dikeraskan. Siapa yang mengeraskan? Allah yang keraskan. Siapa yang ditugaskan Allah mengeraskan? Bakteri yang ada dalam kelapa tadi. Masya Allah. Dalam kelapa itu, dalam air kelapa itu ada bakteri? Ada. Tapi bakteri yang bagus. Ya makanya kenapa tadi kalau anda mulai mikir kenapa tadi saya suruh kasih madu, karena madu itu jadi makanannya mereka. Itu sebenarnya poinnya. Jadi ketika kelapa itu, air kelapa itu dimasukin madu ya, mungkin satu sendok lah ya, 1 sendok atau 2 sendok secukupnya aja, itu dia larut ya, larut dalam air kelapa tadi bersama bakteri-bakterinya, bersama enzim segala macam, dan tambah sedikit garam, itu menjadi air isotonik yang powerfulnya luar biasa. Semudah itu ya, seperti itu ya.